Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Fauziah, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, Prodi Bimbingan Konseling kelas BK3B. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tugas saya yang diampu oleh Bapak dosen Zainal Mutakin, yaitu tentang Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berwatak tajdid dan tajdir. Modernitas Muhammadiyah lahir sebagai respon atas sejarah, bukan spontanitas. Ketika rakyat tenggelam dalam kemiskinan dan kebodohan semasa rezim kolonial, Muhammadiyah lahir dengan banyak respon, pendidikan modern, dan pengembangan spirit PKO. Amalan-amalan dalam agama Islam di Indonesia banyak mengalami percampuran dengan budaya Hindu dan Buddha. Hal ini menyebabkan pelencengannya amalan yang diajarkan Al-Quran dan perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertuang dalam hadis. Namun pada saat ini hadis-hadis yang ada pun banyak diragukan. Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid terus mendorong tumbuhnya gerakan pemurnian ajaran Islam dalam masalah-masalah yang baku al-sawabit dan pengembangan pemikiran dalam masalah-masalah istihadiyah yang menitik beratkan aktivitasnya pada dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dengan semangat tajdid yang dimilikinya terus mendorong tumbuhnya pemikiran Islam secara sehat dalam berbagai bidang kehidupan. Pengembangan pemikiran Islam yang berwatak tajdid tersebut sebagai realisasi dari ikhtiar mewujudkan risalah Islam sebagai rahmatan lil alamin yang berguna dan fungsional bagi pemecahan permasalahan umat, bangsa, negara, dan kemanusiaan dalam tataran peradaban global. Pengertian tajdid. Istilah tajdid berasal dari bahasa Arab, yaitu jaddada, yang berarti memperbarui atau menjadikan baru. Kata ini pula bentukan dari kata jadda, ya jiddu, jiddan, atau jiddatan. Artinya, sesuatu yang ternama, yang besar, nasib baik dan baru. Bisa juga berarti pembangkitan, menjadikan, muda, tangkas, kuat. Dapat pula berarti memperbarui, memperpanjang izin, dispensasi, kontrak. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, tajdid berarti pembaruan, modernisasi, atau restorasi. Yang melakukan pembaruan disebut mujaddid. Profesor Dr. Quraisy Shihab mengartikan tajdid sebagai pencerahan dan pembaruan. Tajdid dalam makna pencerahan mencakup penjelasan ulang dalam bentuk kemasan yang lebih baik dan sesuai menyangkut ajaran-ajaran agama yang pernah diungkapkan oleh para pendahulu. Adapun tajdid dalam arti pembaruan adalah mempersembahkan sesuatu yang benar-benar baru yang belum pernah diungkapkan oleh siapapun sebelumnya. Sedangkan istilah modernisasi atau pembaruan dalam Islam diartikan sebagai upaya yang sungguh-sungguh untuk melakukan reinterpretasi terhadap pemahaman, pemikiran, dan pendapat tentang masalah keislaman yang dilakukan oleh pemikiran terdahulu untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman. Pengertian tajdid atau tarjih. Tarjih berasal dari kata rajaha yurajihu tarjihan, yang berarti mengambil sesuatu yang lebih kuat. Menurut istilah ahli usul fikih adalah usaha yang dilakukan oleh mujtahid untuk mengemukakan satu antara dua jalan atau dua dalil yang saling bertentangan karena mempunyai kelebihan yang lebih kuat dari yang lainnya. Tarjih dalam istilah persyarikatan sebagaimana terdapat uraian singkat mengenai matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah adalah membanding-bandingkan pendapat dalam musyawarah dan kemudian mengambil mana yang mempunyai alasan yang lebih kuat. Tarjih secara etimologi berarti menguatkan. Konsep tarjih muncul ketika terjadinya pertentangan secara lahir antara satu dalil dengan dalil lainnya yang sederajat dan tidak bisa diselesaikan dengan cara al-jamu wa taufik. Dalil yang dikuatkan disebut rajih, sedangkan dalil yang dilemahkan disebut dengan marjuh. Dari pengertian di atas, maka unsur-unsur yang ada dalam tarjih adalah adanya dua dalil, adanya sesuatu yang menjadikan salah satu itu lebih mudah dari dalil yang lainnya.
Tarjih bergerak dalam bidang pemurnian atau purifikasi, sedangkan tajdid adalah reform atau pembaruan keduanya. Tarjih dan tajdid ibarat dua sisi mata uang yang saling membutuhkan dan tak mungkin dipisahkan. Jika dilihat secara umum, tarjih lebih bersifat masa lampau sedangkan tajdid untuk masa depan. Model-model tajdid secara garis besar, prinsip dasar pembaruan Islam termasuk Muhammadiyah setidaknya terdapat dua unsur yang saling berkaitan. Pertama, seruan terhadap skiptualisme Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan menekankan otoritas mutlak, teks suci dengan menemukan substansi ajaran baik yang bersifat akidah maupun dengan penerapan praksisnya. Kedua, upaya untuk merinterpretasi ajaran-ajaran Islam yang sesuai dengan pemahaman-pemahaman baru seiring tuntunan zaman yang kontemporer. Dalam kaitan dengan pembaruan tajdid, terdapat 5 agenda penting yang menjadi fokus Muhammadiyah dengan melakukan gerakannya, yaitu pertama, tajdid al-Islam yang menyangkut tandifalah akidah yaitu purifikasi terhadap ajaran Islam. Tandifalah akidah ini berusaha untuk membersihkan ajaran-ajaran Islam dari unsur tayakul, bid'ah, dan khurafat. Kedua, pembaruan yang menyangkut masalah teologi. Dalam bidang teologi, Muhammadiyah sudah sewajarnya untuk mengkaji ulang konsep-konsep teologi yang lebih responsif dan tanggapan terhadap personal zaman. Pembaruan yang dilakukan adalah zaman yang untuk membicarakan persoalan-persoalan kemanusiaan di samping persoalan-persoalan ketuhanan. Ketiga, karena Islam menyangkut persoalan dunia dan akhirat, ideologi dan pengetahuan secara dimensi yang menyangkut kehidupan manusia, maka tajdid diorientasikan pada pengembangan serta peningkatan kualitas kemampuan sumber daya manusia Islam. Keempat, pembaruan Islam menyangkut organisasi. Gerakan umat Islam harus rapi, terorganisir, dan memiliki manajemen yang profesional sehingga mampu bersaing dengan yang lainnya. Dan yang terakhir, pembaruan dalam bidang etos kerja. Poin ini juga menjadi fokus perhatian Muhammadiyah karena etos kerja umat Islam saat berdirinya Muhammadiyah sangat rendah, sehingga berdasarkan BRM nomor khusus tanfidz keputusan Muktamar Tarjih 47 menyebutkan bahwa gerakan tajdid merupakan karakter bagi organisasi Muhammadiyah. Model-model tajdid. Pertama, dalam bidang kepercayaan dan ibadah. Muatannya menjadi hufarat dan bid'ah. Hufarat adalah kepercayaan tanpa pedoman yang sah dari Al-Quran dan As-Sunnah, hanya diikut-ikutan orang tua atau nenek moyang. Sedangkan bid'ah biasanya muncul karena ingin memperbaiki ritual, tetapi pengetahuan Islamnya kurang luas, sehingga yang dilakukan adalah bukan dari ajaran Islam, misalnya selamatan dengan kenduri dan tahlil dengan menggunakan lafal Islam. Dan yang kedua, realitas sosio-agama yang dipraktikkan masyarakat. Inilah yang mendorong Ahmad Dahlan melakukan pemurnian melalui organisasi Muhammadiyah. Munawir Syazali mengatakan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan pemurnian yang menginginkan pembersihan Islam dari semua unsur sinkretaris dan daki-daki tidak Islami lainnya. Ada 3 hal yang menjadi pondasi utama gerak langkah Muhammadiyah, yaitu bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial. Ketiga hal ini dijelaskan oleh Kiai Ahmad Dahlan yang sangat jauh menyimpang dari mainstream, yaitu mengapa demikian? Karena kondisi masyarakat Indonesia yang terjajah, tertindas, terbelakang, miskin, dan selalu dibodohi oleh para penjajah, maka untuk memperbaiki semua ini harus ada keberanian dalam melakukan perubahan secara menyeluruh. Misalnya, dalam bidang pendidikan, pola yang dikembangkan Muhammadiyah berusaha untuk mengadopsi pendidikan Barat yang berbeda dengan paham masyarakat Indonesia saat itu. Kemudian dalam bidang kesehatan, beliau berusaha mendorong didirikannya balai pengobatan untuk rakyat miskin. Sebab waktu itu banyak masyarakat Indonesia dengan kondisi ekonomi yang sangat tertinggal, sangat kesulitan mendapatkan layanan kesehatan
kecuali mereka yang berasal dari kalangan bangsawan. Dalam bidang kesejahteraan sosial, beliau membentuk lembaga amil zakat, lembaga peduli umat, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk membebaskan masyarakat dari kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan, dan lain sebagainya. Kondisi masyarakat saat itu yang mulai jauh dari nilai-nilai Islam, cara ibadah mereka mulai bercampur dengan kemusyrikan, tahayul, bid'ah, dan lain sebagainya. Kemudian dalam hal pemikiran, umat Islam saat itu cenderung telah mengalami stagnasi pemikiran. Pola pikir yang dikedepankan cenderung taklid atau mengikuti saja tanpa mencari dasarnya. Bahkan mulai muncul kekhawatiran di masyarakat karena adanya fatwa yang menyatakan bahwa pintu ijtihad telah tertutup bagi tokoh pembaru seperti Abdul Al-Afghani dan Ibnu Taimiyah. Hal ini dapat menyebabkan taklid buta dan pemikiran umat Islam pun menjadi jumud atau stagnan. Gerakan pembaruan akan terus dilakukan dan tak akan pernah berhenti. Bisa saja pembaruan yang dilakukan hari ini, tapi karena satu hal sehingga besok sudah tidak bisa dilakukan lagi, maka pembaruan akan terus berlangsung begitu dan seterusnya. Maka pentingnya pembaruan dilakukan Muhammadiyah. Muhammadiyah selalu melakukan gerakan pembaruan. Muhammadiyah tanpa pembaruan ibarat makan sayur tanpa garam, maka rasanya hambar. Muhammadiyah harus selalu menjadi pelopor. Sebagai pelopor, Muhammadiyah tidak boleh kehilangan kepeloporannya. Karena itu, pembaruan menjadi kebutuhan mutlak bagi warga pergerakan Muhammadiyah. Jadi pembaruan akan selalu terjadi dan terus berkembang, dan pembaruan itu akan terjadi dalam semua bidang. Tidak hanya terbatas pada bidang sosial, semuanya yang dilakukan harus dijalankan dengan tindakan yang nyata. Itulah yang namanya amal syuhada. Majelis tarjih dan tajdid itu berkutat melayani persoalan-persoalan yang muncul, khususnya masalah keagamaan internal Muhammadiyah, sehingga warga Muhammadiyah mendapatkan pedoman dan jawaban dari masalah sosial keagamaan. Nah, jadi kesimpulannya, tajdid adalah pengembalian ajaran agama Islam kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena sekarang ini ajaran Islam mengalami penyimpangan dan pencampuran dengan pemahaman yang bukan berasal dari Islam. Sedangkan tarjid berarti pengosongan, pengungsian, pengupasan, pelepasan, atau pengambilan alih. Sebagai umat Islam, kita harus terus melaksanakan pembaharuan agama agar konteks Islam sesuai dengan tuntunan zaman dengan tanpa menghilangkan konteks agama Islam itu sendiri, sehingga Islam pun mampu menjawab tantangan zaman. Jadi, pembaruan akan selalu terjadi dan terus berkembang. Pembaruan itu akan terjadi dalam semua bidang. Tidak hanya terbatas pada bidang sosial, semuanya yang dilakukan harus dijalankan dengan tindakan nyata. Itulah yang namanya amal syahadah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.